Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Soleh dan Solehah, dibuka buku paketnya halaman 54. Di sini kita akan belajar tentang letak pecahan pada garis bilangan. Nah, perhatikan ya bukunya. Nah, di sini ada 3 buah pita. Contohnya ya, kita misalkan ada 3 buah pita yang dipotong dengan potongan yang berbeda-beda. Pita pertama dipotong menjadi 2 bagian, sehingga memiliki nilai 1/2 tiap potongnya. Mengapa 1/2? Karena si pita itu kan asalnya panjang, terdiri dari 1. Lalu dibagi menjadi 2. Maka hasil baginya itu dijadikan sebagai penyebutnya. Ayo, masih diingat yang mana pembilang dan mana penyebut? Pembilang itu adalah yang di atas, yaitu 1. Penyebutnya yang di bawah, yaitu 2. Nah, kita lihat pita yang kedua. Pita kedua dipotong menjadi 3 bagian. Maka berapa nilai pecahannya? 1/3. Mengapa 1/3? Karena 1 buah pita yang panjang dipotong menjadi 3 bagian. Lalu yang ketiga, pita ketiga. Pita ketiga dipotong menjadi 4 bagian. Maka nilai pecahannya itu 1/4. Mengapa 1/4? Karena 1 buah pita dipotong menjadi 4 bagian. Misalkan kita ambil pita keempat. Pita keempat ini kita potong menjadi 5 bagian. Maka berapa nilai pecahannya? Nilai pecahannya yaitu 1/5. Karena 1 buah pita panjang dipotong menjadi 5 bagian. Kalau misalkan kita ambil lagi 1 pita panjang, dipotong jadi 6 bagian. Berapa pecahannya? 1/6. Pahami ya? Nah, sekarang bagaimana jika pita-pita ini diletakkan pada garis bilangan? Nah, ayo perhatikan garis bilangannya. Nah, diperhatikan garis bilangannya. Ada 3 garis bilangan. Garis bilangan pertama sebagai garis bilangan pita pertama. Garis bilangan kedua sebagai garis bilangan pita kedua. Garis bilangan ketiga sebagai garis bilangan pita ketiga. Kita lihat dulu garis bilangan pertama. Ini merupakan letak pita pertama. Pita pertama itu dibagi menjadi 2 bagian. Maka pada garis bilangannya juga kita harus membagi menjadi 2 bagian sama besar. Sehingga kita berikan tuh ada titik di tengah-tengah berwarna merah. Kita beri nilai 1/2. Kenapa 1/2? Karena setiap potongannya itu nilainya 1/2. Berarti, nah dilihat dulu tuh di ujung kiri itu ada 0 dan ujung sebelah kanan ada 1. Maka dari 0 sampai ke 1/2 itu nilainya 1/2. Dan dari 1/2 ke 1 juga nilainya 1/2. Nah, lalu mengapa di situ ada 2/2? Karena itu adalah jarak dari 0 sampai 1. Kan 0 sampai 1/2 nilainya 1/2. Berarti 1/2 sampai 1 juga 1/2. Tinggal kita jumlahkan saja. 1/2 tambah 1/2. Hasilnya 2/2. Nah, atau juga sama dengan 1. Nah, dilihat sekarang garis bilangan yang kedua. Merupakan garis bilangan pita kedua, di mana pita kedua itu dibagi menjadi 3 bagian. Berarti garis bilangnya juga kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama 0 sampai 1/3 nilainya 1/3. Yang kedua 1/3 sampai 2/3 nilainya 1/3. Yang ketiga dari 2/3 sampai 3/3 nilainya juga 1/3. Atau sama dengan yang 3/3 itu sama dengan 1. Nah, misalkan yang kita lihat sekarang garis ketiga, garis bilangan ketiga.
yaitu merupakan pita ketiga. Pita ketiga itu dibagi menjadi 4 bagian, maka garis bilangannya juga harus kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama antara 0 sampai 1/4. Bagian kedua 1/4 sampai 2/4. Bagian ketiga 2/4 sampai 3/4. Bagian keempat 3/4 sampai 4/4 atau 1. Nah, setiap jaraknya itu memiliki nilai 1/1/4. Nah, kenapa di sini 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau 1/3, lalu 2/3, lalu 3/3? Karena sama seperti penjelasan yang tadi Ustazah jelaskan. 0 sampai 1/4 itu nilainya 1/4, 1/4 sampai 2/4 juga nilainya 1/4. Maka harus kita tinggal jumlahkan 1/4 tambah 1/4 hasilnya 2/4. Lalu 2/4 tambah lagi nih 1/4 hasilnya 3/4. Lalu 3/4 tambah lagi 1/4 hasilnya 4/4. Dipahami ya? Jadi pada garis bilangan itu terletak di antara 0 dan 1. Dan setiap titik pada setiap garis bilangan memiliki jarak yang sama. Untuk memahami materi yang tadi, nah ayo dilihat halaman 55. Di situ ada latihan 4. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Lihat nomor 1. Lengkapi garis bilangan berikut dengan pecahan yang sesuai. 1A. Nah, di situ itu ada 0 sampai 1 dan ada pecahan 2/3. Lalu situ ada kotak biru kosong. Nah, kita isi berapa nilai pecahannya. Dilihat. Di situ ada 2/3. Berarti sebelum 2/3 berapa? Sebelum 2 angka berapa? Angka 1. Penyebutnya berapa? 3. Berarti nilai di kotak biru itu adalah 1/3. Misal kita lihat lagi yang B. Di situ ada 0, 1/4, 2/4, kotak kosong, dan 1. Setelah 2/4 berapa? 3/4. Lalu yang C ada 0, 0, 2/5, 0, 4/5, 1. Nah, dilihat kotak biru kosong yang pertama berapa? Sebelum angka 2 berapa? Angka 1. 1/5. Lalu di situ ada setelah 2/5 ada lagi kotak kosong. Setelah angka 2 berapa? Angka 3. Berarti nilainya 3/5. Kenapa dari A, B, C pernya atau penyebutnya itu masih sama? Misal yang A penyebutnya 3, masih 1/3. Lalu yang B juga masih 3/4. Yang C juga 1/5 dan 3/5. Karena dalam satu garis bilangan itu, maka penyebutnya itu sama. Yang bedanya pembilang. Nah, ayo, bisa gak tuh, ada gak, bisa gak ngerjain yang D sama E? Yang D itu adalah penyebutnya itu 6. Berarti situ ada 0, 1/6, kotak kosong. Ada 2 kotak kosongnya. Berarti setelah angka 1 berapa? Angka 2. Berarti 2/6. Lalu selanjutnya 3/6. Lalu situ ada 4/6. Ada kosong lagi. Setelah angka 4, angka berapa? Angka 5. Berarti nilainya 5/6. Baru 1. Nah, yang E-nya coba kalian kerjain, bisa gak? Kalian kerjain ya, di bukunya ditulis nilainya tuh yang kosong-kosongnya. Nah, di sini ada soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2 ini, kita harus tentuin dulu berapa nilai pecahannya. Misalkan yang A, di situ ada sebuah segitiga. Berapa nilainya? Masih ingat kayak materi yang sebelumnya, minggu lalu. Itu ada sebuah segitiga yang dibagi menjadi dua bagian. Dan ada yang diwarnai warna oranye 1. Berarti nilai pecahannya itu adalah 1/2. Nah, berarti kita tulis itu di garis bilangannya 1/2 seperti apa? Kita bagi 2 garis bilangannya.
dan kita beri nilai 1/2. Begitu juga untuk yang B dan C. Yang B itu nilainya 1/3, yang C itu 1/4. Coba kalian bikin di buku, kerjakan yang B dan C. Bagaimana dalam garis bilangannya? Yang B 1/3, yang C 1/4. Baik, untuk materi selanjutnya, ayo anak-anak yang soleh dan solehah, dibuka buku paketnya halaman 56. Kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan menggunakan garis bilangan. Dalam garis bilangan itu, ada 2 aturan yang harus kalian ketahui dan diingat dan dipahami. Yang pertama, semakin ke kanan, maka nilai pecahan semakin besar. Yang kedua, semakin ke kiri, nilai pecahan semakin kecil. Nah, dipahami ya anak-anak yang soleh dan solehah. Selain aturan yang tadi, dalam membandingkan pecahan, kalian harus mengetahui 3 tanda. Yang pertama, ada tanda kurang dari. Bagaimana bentuknya? Bentuknya itu menghadap ke arah kanan. Lalu yang kedua, ada tanda lebih dari yang menghadap ke kiri. Yang ketiga, tanda sama dengan. Nah, untuk tanda ketiga kalian sudah terbiasa sering melihat tanda sama dengan, yaitu ada garis strip 2 yang sejajar. Sedangkan untuk garis yang lebih dari atau kurang dari kalian belum terbiasa. Untuk memudahkan kalian mengingat atau menghafalnya, ini tuh tanda apa sih? Nah, triknya, kalian tinggal kasih garis lurus di setiap depannya. Jika saat dikasih garis lurus itu membentuk huruf K, berarti itu tanda lebih kecil atau kurang dari. Kalau misalkan berbentuk seperti huruf B, berarti itu adalah tanda lebih besar atau tanda lebih dari. Tinggal kasih garis lurus di depannya. Yang berbentuk K berarti tanda kurang dari, berbentuk B tanda lebih dari. Nah, dipahami ya? Nah, ini ada garis bilangannya nih. Lihat ya. Yang pertama itu garis bilangan yang memiliki nilai setengah. Yang kedua itu 1/3. Ketiga 1/4. Keempat itu 1/6. Kelima itu ada 1/8. Nah, dilihat yang pertama, garis bilangan pertama ada 0, 1/2, lalu 1. Yang kedua 0, 1/3, lalu 2/3 dan 1. Diingat tadi aturannya ada 2 ya. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Misalkan bandingkan antara 1/2 dengan 1/3. Berarti bagaimana tandanya? 1/2 lebih besar daripada 1/3. Mengapa lebih besar? Karena posisi 1/2 itu lebih kanan daripada 1/3. Misalkan lagi nih, contoh lagi. 1/bandingkan 1/2 dengan 2/3. Maka jawabannya 1/2 lebih kecil daripada 2/3. Mengapa? Karena 2/3 posisinya lebih kanan daripada 1/2. Nah, lihat nih di sini. Ada yang digaris biruin ya, diwarnain biru. Nah, itu menandakan bahwa pecahannya itu senilai atau besarnya, tetapi ditulis dalam bentuk yang berbeda. Nih, di sini berarti garis biru di sini yang senilai itu 1/2 senilai atau sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Begitu juga dengan garis yang di sebelahnya ada 1/3 senilai dengan 2/6, 1/4 senilai dengan 2/8, 2/3 senilai dengan 4/6, 3/4 senilai dengan 6/8.
Nah, dipahami ya, dilihat tuh garisnya, perhatikan. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, dan yang gak satu garis lurus tegak sejajar, maka nilainya itu senilai pecahannya. Nah, atau dari yang tadi kita sudah Ustazah jelaskan, yang tentang pecahan senilai bisa ditulis seperti ini. Contoh, 1/3 sama dengan 2/6, atau 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Maka pecahan tersebut dinyatakan pecahan sebagai pecahan yang senilai karena berada pada garis lurus atau sejajar pada garis bilangan. Nah, atau misalkan yang tadi Ustazah jelaskan juga. Nah, di sini kalian bisa lihat nih penulisannya seperti apa agar lebih jelasnya. Di sini misalkan contoh 1/3 itu lebih kecil dari 2/3 karena posisi 2/3 lebih kanan daripada 1/3. Lalu 1/2 lebih besar daripada 1/3 karena posisi 1/2 lebih kanan daripada 1/3. Lalu 2/4 lebih kecil daripada 2/3 karena posisi 2/4 lebih apa? Kalau kecil lebih kiri daripada 2/3. Nah, lalu 3/4 lebih besar daripada 3/8 karena posisi 3/4 itu berada lebih kanan daripada 3/8. Bisa ya untuk membandingkan. Jadi kalian harus lihat pada garis bilangan. Bagaimana kan garis bilangannya harus dihafal atau gimana? Kalian bukan dihafal tapi kalian pahami. Coba nanti kalian bikin garis bilangan dan nilai setengah 1/3 sampai 1/4. Nah, kalian bisa tahu, oh 1/2 tuh di sini, 1/3 di sini, 2/3 di sini. Sambil bisa dilihat di bukunya. Kalian bikinnya ya. Materi selanjutnya yaitu membandingkan pecahan. Dalam membandingkan pecahan itu ada 2 kemungkinan atau 2 soal. Misalkan yang ditanyakannya itu bandingkan dari yang terkecil atau bandingkan dari yang terbesar. Nah, bisa kita lihat contoh di sini ada nomor 1. Urutkan pecahan 2/4, 1/4, 3/4 dari yang terkecil. Langkah pertama, kita harus lihat dulu penyebutnya. Sudah sama atau tidak. Nah, di sini itu penyebutnya berapa? Ayo, 4 ya. Semuanya berpenyebut 4, maka penyebutnya sudah sama. Sehingga kita tinggal melihat pada pembilangnya. Kita urutkan dari yang terkecil. Mana dulu yang terkecil? Yaitu 1/4, 2/4, dan 3/4. Kalau misalkan urutkan dari yang terbesar, berarti kita lihat juga sama penyebutnya, sama atau tidak. Sudah sama, tinggal diurutkan dari pembilangnya, dari yang terbesar. Dipahami ya? Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.